Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, coba bayangin, sebuah benda yang mungkin sering banget kita lihat, tapi jarang banget kita perhatikan. Ya, alat bertani. Hari ini kita bakal ngebedah gimana sebuah perkakas yang super sederhana ini ternyata punya metafora yang luar biasa dalam tentang cara kita ngejalanin hidup yang benar-benar bermakna. Jadi pertanyaannya gini, gimana ceritanya sebuah alat kotor yang tiap hari dipakai buat nyangkul tanah bisa nyimpan rahasia tentang tujuan hidup kita? Kalau kita cuma sekilas lihat pacul atau cangkul, ya wajar kalau kita cuma ngelihat sebatang kayu sama ujung besi kan? Tapi sebentar, hari ini kita bakal ngelihat jauh lebih dalam dari sekedar bentuk fisiknya. Siap-siap kaget ya? Biar kebayang gambaran utuhnya, kita bakal bedah alat ini pelan-pelan. Pertama, kita bakal ngulik rahasia tersembunyi dari pacul. Terus, dari mana sih asal-usul maknanya? Ketiga, kita masuk ke anatomi filosofi hidupnya. Keempat, tentang gimana kita bergerak, berjuang, dan berdoa. Dan ditutup dengan hasil akhir dari perjuangan itu sendiri. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke poin pertama kita. Rahasia tersembunyi dari pacul. Lanjut ke poin kedua, asal-usul makna simbolis. Kita bakal lihat gimana alat yang membumi ini bisa jadi sebuah wahyu budaya yang kaya banget sama makna spiritual. Konon katanya, nama dan filosofi pacul ini diciptakan langsung oleh Sunan Kalijaga loh. Nah, bagian ini yang menurut saya paling menarik. Ada permainan kata yang jenius banget di sini. Kata pacul itu ternyata bukan sekedar nama acak yang asal sebut. Katanya, ini diambil dari bahasa Jawa. Ngipatake barang kak muncul. Maksudnya apa tuh? Intinya, menyingkirkan atau ngebersihin hal-hal yang muncul dan ngalangin jalan kita. Kalau secara fungsi fisik ya jelas buat ngebersihin gulma atau tanah keras kan, tapi makna kehidupan di baliknya, wah ini jauh lebih esensial. Gini logikanya, sama kayak pacul yang ngebabat habis rumput liar di tanah, kita sebagai manusia juga harus bisa nyabut sifat-sifat buruk dari dalam diri kita sendiri. Coba deh pikirin, kesombongan, rasa males, iri hati, dendam, itu semua ibarat gulma yang menuh-menuhin hati sama pikiran kita. Jadi kita tuh harus bisa bertindak kayak pacul ini, bersihin semua kotoran yang menghambat diri kita buat maju. Dan hebatnya, ini nggak berhenti cuma di urusan ngebuang yang jelek-jelek aja. Kata pacul itu sendiri sering diotak-atik jadi akronim. Sifat papat kang ora iso ucul. Terjemahannya kira-kira 4 sifat dasar yang benar-benar nggak boleh lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Nempel terus kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, anatomi 4 filosofi kehidupan. Ini dia poin utamanya. Kita bakal lihat gimana 4 sifat dasar tadi dipetahkan persis ke bagian-bagian fisik dari pacul itu sendiri. Kalau kita bongkar strukturnya, ini ngasih ilustrasi yang cemerlang banget tentang perjalanan kita menuju aktualisasi diri. Dari ujung besi paling bawah sampai ke gagang paling atas, ada yang namanya landep, karas, tanding, dan doran. 4 bagian ini tuh punya peran yang super krusial buat hidup kita. Oke, kita mulai dari yang paling bawah, yang langsung nyentuh tanah. Namanya landep atau mata besi yang tajam. Nah, landep ini ngewakilin landep ing pikir, alias ketajaman pikiran, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan. Kenapa ini ditaruh pertama? Karena ketajaman akal inilah yang paling kita butuhin buat misahin mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang bakal bawa manfaat dan mana yang malah bikin hancur. Bayangin deh, kalau ujung paculnya tumpul, ya pasti nggak bisa dipakai bertani kan? Sama persis sama manusia. Kalau kita kerja pakai ilmu, hidup itu rasanya lebih terarah dan ada tujuannya. Tapi sebaliknya, kalau kita ngejalanin hidup tanpa ilmu, itu ibarat jalan meraba-raba di tempat yang gelap gulita. Kita mungkin udah ngeluarin semua tenaga, keringat bercucuran, capek kesana kemari, tapi ujung-ujungnya ya cuma nyasar. Terus kita naik dikit ke bagian karas. Ini tuh area keempat gagang kayu nempel ke besinya. Karas ngajarin satu hal penting. Sekuat atau setajam apapun otak kita, kalau kita nggak berakar di tempat yang benar, kita bakal gampang banget goyah, bahkan patah. Jadi secerdas apapun kita, fondasi hidup kita tuh tetap harus dipijak kuat di atas etika, norma, dan lingkungan yang baik. Dan sekarang kita beralih ke bagian keempat, bergerak, berjuang, dan berdoa. Pas kita naik lagi ke bagian penguat pegangannya, kita ketemu yang namanya tanding atau bawak. Ini ngasih tahu kita kalau hidup itu pada dasarnya adalah arena perjuangan. Kita harus selalu siap bersaing. Tapi ingat, persaingannya harus jujur dan bermartabat ya. Istilah bawak ini juga sering dikaitin sama obah ing awak, yang artinya ya tubuh kita ini harus terus bergerak, harus terus berkarya, nggak bisa diam aja. Ngomong-ngomong soal bergerak, ada satu pepatah Jawa yang menurut saya magis banget. Bunyinya gini,
naik obah, mesti mamah. Artinya, siapa yang mau gerak, siapa yang mau kerja, dia pasti bisa makan. Ini pengingat keras buat kita supaya nggak cuma duduk manis nungguin takdir datang. Percaya deh, hasil itu sama sekali nggak pernah mengkhianati proses. Selama kita mau gerak dan usaha keras, kita pasti bakal nikmatin hasilnya. Akhirnya, kita sampai di ujung gagang paling atas. Bagian ini namanya doran. Doran ini singkatan dari dongo marang pangeran atau berdoa kepada Tuhan. Setelah kita pakai akal kita, berpegang pada nilai yang benar, dan ngeluarin semua keringat buat berjuang, di titik inilah kita dituntut buat berserah diri secara total. Doran ini sebenarnya ngajarin kita soal kerendahan hati yang absolut. Kenapa? Karena sebagai manusia, tugas kita cuma berikhtiar sekuat tenaga. Tapi hasil akhirnya, itu mutlak urusan Tuhan. Makanya ada pepatah ojo ado karo pangeran, jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita dilarang keras buat nyalain Tuhan kalau ternyata hasil kerja kita nggak sesuai ekspektasi. Daripada ngeluh, mending kita pakai momen itu buat introspeksi dan nyadar kalau emang kita punya batas kemampuan. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, sekaligus bagian penutup dari konsep ini. Hasil akhir dari sebuah perjuangan. Nah, kalau kita satuin semua anatominya, kelihatan banget kan gambaran besarnya? Ternyata hidup yang baik itu bukan melulu soal kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Nggak gitu, harus ada keseimbangan. Mulai dari ngebersihin hati, mikir jernih pakai ilmu, pegang teguh prinsip yang baik, berjuang mati-matian secara jujur, dan ditutup dengan doa sama kepasrahan ke Sang Pencipta. Siklus komplit inilah yang ngebentuk kita jadi manusia yang utuh. Pada akhirnya, nilai sesungguhnya dari sebuah pacul dan juga nilai kita sebagai manusia itu cuma diukur dari satu hal. Seberapa bermanfaat sih kita buat orang-orang di sekitar kita? Coba deh pikirin, pacul itu dibikin bukan buat dipajang doang di dinding. Dia dibikin buat ngegemburin tanah supaya tanaman bisa tumbuh dan kasih makan banyak orang. Nah, derajat kemuliaan kita juga persis kayak gitu. Semuanya diukur dari seberapa besar manfaat yang bisa kita kasih buat dunia. Sebelum kita selesain bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan. Coba tanya ke diri sendiri, gulma atau rintangan internal apa sih yang sekarang lagi ngehalangin jalan kalian buat hidup lebih bermakna? Mungkin sekarang waktunya buat ngambil pacul filosofis kalian, bersihin pikiran yang kotor, dan mulai berkarya. Terima kasih banyak udah nemenin ngebahas materi yang super insightful ini. Semoga bermanfaat, dan jangan pernah berhenti buat terus ngulik kebijaksanaan di sekitar kita ya. Sampai jumpa!